Tuhan, ajar kami bahwa damai-Mu, menabur kasih atas kebencian, pengampunan atas kepedihan, teguhkan iman yang bimbang. Ajar kami bahwa damai-Mu yang putus asa dapat harapan, dalam kegelapan beri terang, hati yang pedih dihiburkan. Ajar kami tidak menuntut, melainkan selalu sedia menghibur, mau mengerti bukan dimengerti, mengasihi dengan segenap hati. Ajar kami bahwa damai-Mu dengan mengampuni kami diampuni, dan serahkan diri untuk mendapat hidup kekal. Amin. Oke, sebelum kita mulai mungkin ya saya ada pertanyaan sedikit nih untuk Pak Erik. Jadi apa sih artinya mengenal Tuhan itu? Dan mengenal Tuhan kalau di dalam duka itu bagaimana? Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Flo. Ini langsung pertanyaan yang satu menarik, dua sangat mendasar. Nanti sekaligus saya bahas dalam materi aja gitu ya. Silakan, Pak. Selebihnya nanti kita ngobrol. Betul, boleh. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih, Flo dan Bapak Ibu. Untuk menjawab pertanyaan Flo, apakah arti mengenal Tuhan, kemudian bagaimana kita tetap mampu mengenal Tuhan meskipun di dalam duka atau di dalam persoalan kehidupan, saya mau ngajak kita untuk membaca dari Perjanjian Baru. Mari kita membuka dari Efesus pasal pertama, Efesus 1 ayat 15 hingga 23. Efesus 1 ayat 15 hingga 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita membahas tentang sudahkah kita mengenal Tuhan, atau tadi Flu menanyakan tentang arti mengenal Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat ada dua istilah, tahu dan kenal. Ya, tahu dan kenal. Ini mirip, istilah ini mirip, tapi sebetulnya berbeda. Berbeda. Contoh begini, setiap kita, orang Indonesia pasti tahu presiden kita, Pak Jokowi. Tapi apakah kita kenal beliau? Nah, perbedaannya apa? Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin memang tidak terlalu jelas begitu ya, tidak terlalu jelas. Saya ambil contoh begini. Ketika saya masih tinggal bersama dengan orang tua, hampir setiap pagi, jadi hampir setiap pagi memang tidak selalu ya, hampir setiap pagi itu bapak saya itu gini, almarhum bapak saya setiap habis mandi, terus cuman bilang gini, Bu, ya cuman ngode, Bu, gitu. Tahu-tahu ibu saya udah langsung
ke dapur, dikit-dikit bikin kopi, saudara. Ya, langsung letakkan. Nggak usah pakai bilang, Bu, buatin kopi, atau Bu, gawe kopi. Nggak usah, tinggal Bu, gitu toh, udah paham. Tapi suatu saat, anak-anak yang disuruh, Rick, misalkan manggil saya, ya saya cuma datang aja. Nggih, Pak, gitu. Apa, Pak? Oh, gawe kopi, atau buatkan kopi. Jadi, kepada kami, anak-anak, Bapak harus ngomong dulu, apa yang harus dilakukan setelah panggilan itu. Nah, saudara, setelah itu, ya, bahkan saya menyadarinya mungkin setelah saya kuliah, begitu. Saya menyadari, oh, ternyata Bapak dan Ibu saya ini sudah mengenal satu yang lain. Meskipun tidak 100%, ya, suami dan istri itu akan kenal 100%. Kalau sampai kenal 100%, tidak akan ada pertikaian, saudara, di rumah. Nggak ada saling cekcok. Nggak ada namanya beda pendapat. Karena kenal. Ya. Kalau kenal ya sudah tahu, oh nanti kalau saya begini, dia akan begini, maka semuanya akan baik-baik saja. Gitu. Makanya karena kita tidak bisa mengenal 100%, akan banyak perselisihan di situ. Nah, saudara, jadi di dalam bahasa Inggris, saya balik lagi, ada dua istilah yaitu to know. Kalau to know itu betul-betul hanya tahu, gitu ya. Tahu secara luas, gambarannya seperti apa. Saya tahu, Pak Sam misalkan, saya tahu, Bu Fang Fang, saya tahu, Han. Tapi saya belum be acquainted. Be acquainted itu apa? Know someone slightly. Know someone slightly itu apa? Bukan hanya mengenal lebih dekat, tetapi betul-betul sampai pada lapisan yang terkecil. Saya tertarik untuk menyelidiki istilah ini, kemudian saudara, saya coba cek di Lexicon Dictionary. Lexicon itu adalah sebuah kamus yang menerangkan tentang asal bahasa, dari mana. Ternyata kata be acquainted ini diambil dari istilah Inggris, ya, abad-abad pertengahan, dan istilah Inggris ini juga mengacu pada bahasa Perancis. Saya nggak bisa ngomong bahasa Perancisnya, dan orang Perancis ini mengacu pada istilah yang digunakan oleh orang Latin yang disebut dengan cognoscente. Cognoscente itu apa? Cognoscente itu a person who has expert knowledge in bla bla bla. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan yang sangat mendalam dan ahli untuk mengetahui sesuatu sampai sangat mendalam. Begitu. Nah, jadi istilah kenal itu adalah mengetahui dengan sangat mendalam sampai pada detail yang paling kecil sekalipun. Nah, saya ingin tanya nih, pada siapa ya? Yang sudah berkeluarga saja. Yang sudah berkeluarga. Mumpung ada yang berdua nih tadi kan ya, ada yang mengaku dua-duanya, C. Dwi sama Pak Rohan. C. Dwi, boleh open mic? Minta izin dulu ya. Meskipun minta izinnya ini agak maksa karena langsung on the spot. C. Dwi, pernah nggak dalam 1 minggu tidak berselisih pendapat dengan Pak Rohan? Ajaib, Pak, itu, Pak. Ajaib. Ya wes, saya padatkan lagi. Sehari? Sehari ya bisa. Bisa. Enggak, bisa lah. Oke. Masih bisa berarti ya, diusahakan. Ya, terima kasih C. Dwi dan Pak Rohan. Boleh di-mute lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam 1 minggu, padahal Pak Rohan dan C. Dwi ini sudah hidup bersama. Ya, saya dengan istri saya juga sudah menikah sekian tahun. Tapi dalam keseharian ya kadang-kadang kita selisih paham. Hanya mau masak apa gitu, saya kadang-kadang ngomongnya, terserah gitu kan ya. Yang penting saya makan. Itu kemudian terjadi selisih paham dan lain sebagainya. Dan saudara, ini membuktikan bahwa meskipun kita hidup bersama dengan seseorang itu lama, tetapi ternyata kita belum cukup expert, kalau dalam bahasanya orang Latin tadi, belum cukup expert untuk mengetahui secara detail yang paling dalam tentang seseorang. Mohon maaf ini Caca lagi level banget ya. Jadi saudara, dua istilah ini perlu kita pahami.
Kalau kita mengaku kenal pada seseorang, ternyata kita belum memahami nomor teleponnya berapa, ukuran bajunya apa, berarti kita belum kenal. Kita hanya sekedar tahu kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Nah, saudara, menarik sekali ketika kemudian Efesus yang disampaikan oleh Paulus ini, pertama ayat 15 dan 16 itu merupakan ungkapan syukur. Saya akan fokus pada ayat yang ke-17, saudara. Ayat yang ke-17, saya akan bacakan ulang. Saya mulai dari 16 bagian yang B. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya, perhatikan di sini, memberikan kepadamu roh hikmat. Jadi meminta diberikan apa? Roh hikmat, saudara. Lalu yang kedua, ini yang pertama hikmat, yang kedua dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu itu diminta oleh Paulus agar apa? Agar nantinya bisa mengenal. Jadi tujuannya roh hikmat dan wahyu itu adalah agar bisa mengenal. Mengenal siapa? Ya mengenal Dia, mengenal Kristus. Bahkan dijelaskan lebih detail lagi, mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar. Mari kita lihat satu persatu. Ini mulai menjawab pertanyaan dari Flo. Pertama, saudara, hikmat, saudara, atau kebijaksanaan. Kalau kita telah lebih lanjut lagi, ternyata bukan hanya sekedar kata-kata, oh ya udah saya bijaksana, orang yang berkata-kata dengan baik dianggap bijaksana, orang yang selalu kalem begitu ya, bawaannya kita menganggap diasumsikan, oh orang ini pasti bijaksana. Belum tentu. Di dalam hikmat paling tidak ada 3 faktor utama yang harus ada di situ. Ini menurut terjemahan dari Webster Dictionary ya, bukan dari saya. Yang pertama adalah dia ini harus hikmat itu kemampuan melihat sebuah peristiwa dengan sangat baik atau insight. Jadi seorang yang dianggap punya hikmat adalah dia yang mampu melihat sebuah peristiwa dengan sangat baik. Sangat baik itu ukurannya apa? Tidak tendensius, tidak subjektif, tetapi objektif, begitu. Lalu yang kedua, dia bisa membedakan yang benar dan yang salah. Untuk bisa membedakan benar dan salah, saudara, yaitu perlu jam terbang, perlu pemahaman, banyak sekali. Lalu yang ketiga, di dalam hikmat ternyata harus ada kemampuan untuk memahami dan mempraktikkan pengetahuan dengan baik. Jadi bukan istilahnya omdo, begitu ya. Jadi paling tidak di dalam hikmat ini ada 3 faktor yang harus terpenuhi. Ya, satu kata, saudara, hikmat. Nah, Paulus mengatakan hikmat berasal dari roh. Ya, roh hikmat yang berasal dari siapa? Tentu dari Tuhan. Maka dia meminta. Lalu yang kedua, kenapa kok pakai istilah wahyu, saudara? Kalau di dalam konteks ini dia menggunakan istilah apokalipsis. Apokalipsis itu berarti membuka yang terselubung. Selubung yang dimaksud di sini adalah insight atau cara pandang jemaat tentang Tuhan, tentang kehidupan, dan tentang segala sesuatu. Ya, jadi saya ulang lagi, ayat 17, memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, ya, yang 3 faktor tadi, hikmat dan wahyu, membuka yang terselubung atau cara pandang jemaat tentang kehidupan dan segala sesuatu, dan cara pandang tentang Tuhan, untuk mengenal Dia dengan benar, ya, mengenal Dia dengan benar. Nah, saudara, 2 hal itu, roh hikmat dan wahyu itu diperlukan sebagai amunisi atau bekal agar dapat mengenal Dia dengan benar. Pertanyaannya, kenapa kok Paulus harus menggunakan istilah mengenal Dia dengan benar? Apakah cara pandang jemaat mengenai Kristus salah? Saudara, mari kita lihat surat ini dalam 2 konteks. Yang pertama ini adalah surat nasihat, ya, sekaligus sebagai kritik Paulus kepada jemaat. Mengingat apa? Mengingat konteks kehidupan di Paulus, saudara. Konteks kehidupan di Efesus kok Paulus. Paulus tidak menginginkan agar jemaat hidup seperti orang-orang Efesus pada umumnya. Orang Efesus pada umumnya itu seperti apa? Saudara, di Efesus
ada satu kuil Dewi Artemis yang diklaim itu adalah kuil Dewi Artemis yang terbesar, salah satu yang terbesar, yang pernah ketika ditemukan ya pada abad 18, kemudian sekitar saya lupa tahun berapa, pernah dinobatkan menjadi keajaiban dunia. Ya, tapi kemudian tergeser. Nah, jadi kuilnya Artemis di Efesus itu diklaim yang salah satu yang terbesar. Nah, saudara, di kuil Artemis itu ketika saya membaca beberapa artikel, ternyata di situ menjadi salah satu pusat kebudayaan, pusat perekonomian, ya. Jadi orang pada jual beli, transaksi, bahkan perbankan pada masa itu dilakukan di halaman kuil Dewi Artemis. Lalu yang kedua, jemaat di Efesus, bukan jemaat, orang-orang di Efesus, mereka juga masih melakukan penyembahan juga kepada kaisar, selain kepada dewa-dewa utama, ya, kemudian dewa-dewa yang lain atau dewi-dewi yang lain. Paulus menghendaki agar jemaat di Efesus know slightly, mengerti tentang Yesus secara mendalam, bahwa untuk melakukan pengenalan kepada Yesus tidak boleh seperti orang-orang Efesus yang memahami dewa dan menyembah dewa seperti yang dilakukan seperti biasanya. Nah, lalu gimana caranya agar jemaat di Efesus itu bisa mengerti dan mengenal Dia dengan sangat mendalam? Nah, saudara, ini juga berlaku bagi kita, ya. Itu berlaku bagi kita. Yang pertama, kita bisa mengenal. Jadi untuk mengenal tentang Yesus, kita bisa mengenal Dia melalui karya dan firman. Ini salah satu materi katekisasi mendasar, ya, melalui karya dan firman. Melalui firman itu berarti yang dikatakannya, maka harus kita teladani. Dan salah satu firman yang perlu dijadikan sebagai alat ukur bagi kita adalah ketika proses penciptaan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, atau imago Dei. Disitulah maka pada hakikatnya manusia harusnya bisa mengenali Sang Pencipta, mengenali Tuhan, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu kan berarti kita bukan Allah. Misalkan begini, kita sedang bercermin begitu ya. Kita sedang bercermin, maka yang ada di cermin itu bukan saya, tetapi itu adalah proyeksi saya. Memang istilah analogi ini pasti tidak tepat begitu ya. Tapi untuk memudahkan mungkin bagi anak-anak sekolah minggu, untuk remaja, ini cukup mudah. Ketika kita bercermin, yang dicermin itu bukan saya. Saya tetap satu. Tapi yang dicermin itu adalah proyeksi saya. Analoginya misalkan saya ini adalah Allah, yang ada di cermin itu adalah manusia. Karena dia bukan Allah. Gitu. Jadi yang diproyeksikan itu kelihatan bentuknya, Allah itu seperti apa, Allah itu kasih, maka harusnya kita juga melakukan kasih. Dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua, kita bisa mengenali Tuhan melalui karya, penciptaan, manusia, dan bumi, dan segala isinya. Nah, kritik dan nasihat Paulus itu juga berlaku bagi kita, terutama saya. Gitu ya. Kita sudah hidup berapa tahun sih di dunia ini, saudara? Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal Yesus dengan benar, seperti yang dimohonkan oleh Paulus itu? Kalau saya berani menjawab, saya belum. Kenapa? Ya karena sampai detik ini saya masih melakukan dosa. Gitu ya. Padahal saya lulusan teologi loh. Yang harusnya seorang yang sudah berkecimpung dalam dunia teologi memiliki kehidupan rohani yang dikatakan lebih daripada orang lain. Tapi pada faktanya saya melakukan dosa gitu. Dan sampai hari ini mari kita melihat dalam diri kita. Sudahkah kita mengenal Kristus dengan baik? Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan Flo tadi, saudara, apa sih arti mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan adalah mengetahui, memahami secara mendalam Yesus di dalam segala hakikatnya. Pertanyaannya, mampu enggak kita seperti itu, saudara? Maka penting bagi kita untuk terus menyadari
berupaya dan berproses mengenal Dia dengan benar di dalam roh, hikmat, dan wahyu. Itulah dua hal yang dikatakan oleh Paulus itu menjadi bekal bagi kita. Maka kita memohon pertolongan dari Tuhan agar kita itu ditolong dengan roh Allah untuk memiliki hikmat, menyadari pentingnya bahwa ya Tuhan, aku ingin terus mengenal Engkau. Ingin terus mengenal Engkau. Ya Tuhan, kiranya singkapkanlah selubung dalam diri kita. Kita seringkali memiliki cara pandang ya yang macam-macam dari segala tradisi. Saya orang Jawa memiliki sebuah pemahaman Allah itu Gusti itu tan keno kinoyo ngopo. Allah itu tidak bisa tergambarkan seperti apa, dan saya setuju dengan itu. Maka pengenalan terhadap Kristus menurut saya adalah hal yang tidak akan pernah usai. Nah, oleh karena itu saya akan lanjutkan pada bagian berikutnya pada ayat yang ke-18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Saudara, orang yang sudah belajar mengenal Allah, mengenal Dia dengan roh, hikmat, dan wahyu, ayat 18 ini menjadi salah satu penegasan. Orang yang sudah mampu mengenal seperti itu, maka hidup kita itu akan terang. Meskipun kita ada di dalam duka, meskipun kita ada di dalam permasalahan yang sangat besar. Bapak Ibu, sangat sulit untuk bersyukur ketika kita ada di dalam kondisi duka. Sangat sulit untuk mengatakan puji Tuhan ketika kita ada di dalam kondisi terpuruk sekali. Ya, sulit sekali. Yang ada mungkin kita akan menghujat Tuhan, ya, menghujat Tuhan. Kita akan mengatakan, Tuhan, kenapa hal ini kau timpakan kepadaku? Kenapa masalah berat ini Tuhan timpakan kepadaku? Saudara, apakah itu wajar? Sebagai manusia, itu wajar, saudara. Tetapi kemudian, bagaimana kita menyelesaikan persoalan duka, persoalan beban berat itu yang menjadi penting. Salah satu contohnya adalah Ayub, ya. Ayub, gimana dia sampai protes kepada Tuhan. Aku akan menghampiri tahtamu, sampai gitu, sampai protes. Tapi kemudian kita lihat, Ayub menyelesaikannya dengan taat akan Tuhan. Dia berserah pada Tuhan. Nah, maka kalau kita ada dalam duka, menangis, tidak apa-apa. Emosi itu harus disalurkan, saudara. Emosi itu harus diluapkan, tetapi jangan sampai emosi itu diluapkan dengan cara yang salah, sehingga menghasilkan duka yang baru atau masalah yang baru. Nah, kalau kita sudah mengenal Tuhan, maka ketika kita diberhadapkan dengan persoalan yang sangat berat sekalipun, ayat 18 dan 19, saudara. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ada pengharapan bagi kita setiap orang percaya. Ada pengharapan bagi setiap kita yang telah mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan, Engkau mengizinkan persoalan ini terjadi, pasti Engkau juga memberikan kepadaku kekuatan dengan hikmat agar aku mampu menembus persoalan ini, bukan malah menghindar dari persoalan itu, saudara. Ya, kalau saya ngomong seperti ini memang enak gitu ya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang menghadapi persoalan, kesedihan, problema yang berat, mungkin akan mengatakan, Pak, Bapak enak ngomong seperti itu. Tetapi kalau kita mau meneliti lebih dalam lagi, justru inilah saatnya bagi kita. Ya, jika kita saat ini sedang mengalami problem yang berat, saatnya untuk mendekat pada Tuhan. Saatnya bagi kita untuk kembali seperti yang dikatakan oleh Paulus, memohon agar diberikan hikmat dan wahyu, agar mengenal Dia dengan benar. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Flo. Jadi arti mengenal Tuhan adalah betul-betul memahami secara mendalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ketika kita dalam duka dan kita sudah mengenal Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi duka itu dan terus berpengharapan hanya di dalam Kristus. Baik, saya sampai di situ dulu. Saya kembalikan kepada Flo dulu, mungkin ada masukan.
dari rekan-rekan yang lain, saya persilahkan. Ya, ya ini saya sedikit kesaksian bukan kesaksian ya, sedikit bercerita sebelum saya melanjutkan pertanyaan sih. Sebelum saya ke Flores tuh, saya ada ketimpa masalah yang mungkin bagi orang pekerja masalah sepele. Hamin 2 saya ke Flores itu staf saya resign. Sedangkan di kafe hanya ada 2 orang. Saya nego apakah bisa di-resign setelah saya datang. Terus dia nggak bisa, hanya minta maaf, dan saya itu langsung marah sama Tuhan. Makanya tema yang Pak Erik sampaikan itu saya ketawa-ketawa sendiri dari tadi karena itu. Saya marah sama Tuhan. Kenapa sih kok dikasih kayak gini? Saya marah ke orang tua juga, kayak semua dikasih noni. Tapi setelah sempat saya juga cerita ke Yesus, ditambah dengan PTM ini, saya itu langsung, saya cek Yesus saya tertampar sih. Saya malu juga, saya marah kayak gitu. Terus ya, saya harap bahwa semakin menumbuhkan iman saya setelah dari PTM ini. Iya Pak, mungkin yang lain kalau ada pertanyaan atau cerita silakan boleh langsung disampaikan. Sebelumnya saya ada ini Pak pertanyaan juga. Kalau sudah kenal Tuhan, apakah masih perlu berdoa? Kemudian pertanyaannya dilanjutkan sudah ke gereja. Terus kalau sudah berdoa nih, tapi tidak dengar atau tambah ada masalah, apa responnya harus bagaimana? Gitu Pak. Oke, ini berarti tentang doa dulu ya. Kita sudah merasa mengenal Tuhan, perlu berdoa enggak? Gitu ya. Pertama itu ya berarti ya. Betul, Oke, betul. baik. Pertama, kita perlu memahami doa itu apa sih? Doa itu kan menurut Bapak Gereja adalah nafas hidup orang percaya, gitu ya. Maka pertanyaan selanjutnya, kita butuh bernafas nggak dalam hidup ini? Kalau nggak butuh, ya sudah nggak usah berdoa. Jadi sesimpel itu, kalau saya mendeskripsikan begitu ya. Jadi kalau Anda merasa, atau Bapak Ibu, saudara-saudara merasa nggak butuh berdoa, nggak usah berdoa. Kalau saya, karena saya butuh bernafas setiap hari, setiap saat, maka saya akan berdoa. Maaf, mungkin secara ekstrim. Karena hubungan kita, maka kalau kita bahas doa, kita ini kan harus bersyukur ya. Konsep doa kita pada masa kini, khususnya Kristen ya, Kristen modern ini, kita tidak kenal lagi doa itu harus ke tempat yang paling tinggi di tempat itu. Ya, kalau kita melakukan syafaat zaman dulu, itu tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Melakukan syafi'i hanya bisa dilakukan oleh yang disebut dengan imam. Itu pun harus ke tempat yang paling tinggi di tempat itu. Lalu boleh berdoa, karena lebih dekat dengan Tuhan. Nah, perjanjian baru setelah Yesus ada, tidak seperti itu. Allah itu ada dimanapun, kapanpun, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, oleh karena itu, dimanapun kita berada, kita bisa berdoa. Bahkan maaf, saya kadang-kadang ketika teringat tentang pergumulan dan sebagainya, mau mandi, maaf ya Bapak Ibu ya, ketika di kamar mandi, ya saya merenung di situ. Merenung di situ, ngobrol dengan Tuhan. Gitu. Jadi kalau saya mengatakan justru doa itu adalah salah satu perwujudan bahwa kita mengenal Tuhan dengan baik. Ya, wujud nyata. Lalu tadi Flo mengatakan doa yang tidak kunjung didengar, betul ya? Betul ya? Nah, ini kalau saya justru memiliki sebuah pemahaman gini, God is always listening. Jadi selalu, ini present tense gitu ya, selalu. Pakai ing lagi. Tuhan itu selalu mendengar doa kita. Selalu mendengar, setiap saat, setiap waktu. Nah, yang jadi problem adalah, apakah kita menyadari Tuhan itu sudah menjawab atau belum doa kita?
Padahal Tuhan itu selalu juga menjawab doa kita. Bukan tidak menjawab, tapi selalu menjawab doa kita. Dan jawaban doa Tuhan apa? Ya. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya dikasih. Enggak. Dan yang terakhir ketiga adalah seio, tunggu. Nah, masalahnya kan kita sebagai manusia kadang-kadang mengklaim, wah Tuhan tidak menjawab doaku. Padahal Tuhan sudah ngomong nih melalui tanda-tanda dan lain sebagainya bahwa doamu tidak dikabulkan sama Tuhan atau doamu sudah dikabulkan sama Tuhan. Terus ini nanti mungkin bisa jadi salah satu materi khusus, Flo. Konsep tentang atau indikator jawaban doa Tuhan. Nah, itu bisa menarik sekali itu. Itu menarik sekali karena ini oh dicatat ya. Ini menarik karena nanti indikasi atau indikator jawaban doa Tuhan itu apa itu wah banyak sekali. Ya, saya hanya secara umum saja. Iya, tidak, dan tunggu. Yang jadi persoalan itu kan kita paham nggak bahwa jawaban doa itu iya, tidak, dan tunggu. Gitu. Nah, jadi Tuhan selalu menjawab doa kita, dan sikap, kalau tadi Flo berkata tentang bagaimana kemudian sikap. Ya berserah pada kehendak Tuhan. Sambil kita juga berupaya dengan keras seturut dengan kemampuan kita. Oleh karena itu selalu mohon roh hikmat dari Tuhan agar kita dimampukan untuk menghadapi segala situasi itu. Nah, jadi ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan adalah dia akan selalu mampu mengembalikan segala situasi itu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Tadi pertanyaan yang lewat loh. Sudah menjawab. Baik. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin bisa dikasih teman-teman yang lain masukan tambahan. Silakan yang lainnya boleh. Mungkin ada yang mau bercerita atau mau bertanya, boleh. Melalui chat juga boleh. Nanti saya akan bantu bacakan. Jadi tidak perlu sungkan-sungkan bertanya. Belum ada nih. Sambil menunggu Pak, ini saya ada satu pertanyaan lagi nih. Kalau kita ketemu dengan orang yang dalam tanda kutip orang itu menantang ya, kalau percaya Tuhan buat apa? Tambah apa? Kalau sudah percaya, sudah mengenal, buat apa harus ke gereja? Buat apa kayak harus memperdalam iman itu mengetahui Tuhan? Nah, itu kan kita sudah tahu nih kalau itu salah. Tapi bagaimana cara mengajak orang itu untuk memahami bahwa mengenal itu tidak hanya seperti itu. Karena kan kalau kita mengajak kadang kristenisasi. Tapi bagaimana cara mengajak itu biar enak gitu loh. Silakan. Ini konteksnya dia orang Kristen ya berarti ya? Iya, orang Kristen. Oke. Memang ada orang-orang yang mengatakan bahwa yang penting saya sudah beriman pada Kristus cukup. Gitu kan. Jadi nggak perlu lagi ke gereja dan lain sebagainya. Kalau saya akan kembali pada hakikat gereja itu apa? Gereja itu kan kalau saya definisikan gitu adalah persekutuan yang melayani dan bersaksi gitu ya. Persekutuan ya. Jadi ada koinonia, marturia begitu. Maka saya membutuhkan persekutuan. Seperti ini kita persekutuan melalui Zoom. Kita juga membutuhkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman yang lain di dalam pertemuan-pertemuan rohani, ibadah, dan lain sebagainya. Untuk apa? Yang pertama untuk memuliakan Tuhan, yang kedua saling menguatkan. Ada kebutuhan itu. Nah, mungkin dia sudah merasa bahwa ketika dia sudah beriman, dia tidak lagi membutuhkan orang lain untuk bersekutu. Nah, kalau tadi pertanyaan Flo, bagaimana cara ngajak gitu ya? Kan sekarang anak-anak muda sekarang banyak gitu loh Pak, kayak sudah percaya sudah selesai. Ya. Nah, bagaimana? Tahun 2000 berapa itu? 12. Tahun 2012 ya berarti kira-kira 10 tahun yang lalu.
Ada anak namanya, kok saya lupa. Kalau teman-teman tahu Zona Kacamata Surabaya, ya di Surabaya ada toko namanya Zona Kacamata, itu dia yang punya di 3 gerai atau berapa gitu. Kemudian di Jakarta juga ada. Dia ngobrol dengan saya, dia sekolah di Singapura, dia lulusan SMA Petra, kelas 2. Kelas 2 Petra, kemudian dia langsung accelerate ke Singapura. Prosesnya memang agak rumit, tapi bisa akhirnya. Dia langsung kuliah di sana. Di sana dia kaget. Ketemu dengan banyak orang yang memang Kristen, tapi nggak pernah mau ke gereja dan nggak berdoa. Lalu di sana juga dia memiliki beberapa teman yang mereka mengatakan, ternyata akhir-akhir ini ada suatu kelompok mengatakan diri apa ya, semacam universalism gitu, atau agnostik, yang mereka memang, ya kamu berdoa pada siapa? Tuhan itu apa? Dia nggak menyebut siapa, Tuhan itu apa? Buktinya mana, dan lain sebagainya. Nah, konteks itu, saudara, sampai hari ini masih terus berkembang dan mempengaruhi anak-anak muda. Dan kita harus akui itu. Dan Bapak Ibu yang punya anak-anak di usia, jangankan SMP ya, mulai mungkin SD kelas 5, 6, begitu harus mulai hati-hati ketika melihat khotbah-khotbah di YouTube dan lain sebagainya. Apalagi SMP, sudah mulai bisa memahami dan dia akan mencari, oh iya ya, Tuhan itu buktinya apa dan lain sebagainya. Nah, mari kita berdoa yang pertama. Doakan mereka. Lalu yang kedua, ajak ngobrol. Ajak ngobrol dalam konteks bukan mengajak, tetapi mencari tahu. Kenapa sih dia seperti itu? Gitu. Apakah kamu tidak butuh untuk ketemu dengan orang, ngobrol dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, Roh Kudus itu akan berkarya setiap saat, setiap waktu. Maka berdoalah agar Roh Kudus itu menolong. Ini flow kayaknya freeze ya. Saya lanjutkan saja. Menolong saudara-saudara kita atau jemaat-jemaat kita yang memiliki pemahaman seperti itu. Jadi jangan berhenti berdoa, tetapi juga jangan memaksa. Karena semakin dipaksa, biasanya apalagi anak-anak muda ini pasti akan tambah lari, gitu ya. Akan tambah lari. Justru salah satu caranya cari tahu kesukaan mereka apa, suka basket, ajak aja basket, nggak usah ada imbing-imbing. Ayo habis basket nanti kita besok ikut persekutuan, nggak usah dulu. Suka makan, ayo ajak makan, ajak ngobrol, ajak ngopi gitu. Kalau pengalaman saya waktu di Pondok Chandra itu beberapa anak memang jarang ke gereja. Mereka suka badminton. Nah, saya dulu nggak bisa badminton. Akhirnya saya belajar badminton. Sampai kemudian anak-anak yang tadinya nggak pernah ke gereja ini, hanya karena saya sering datang ke badminton, akhirnya jadi aktivis semua. Bahkan sekarang ada yang jadi penatua di Pondok Chandra. Gitu. Lewat musik juga begitu. Jadi pelan-pelan, sambil berdoa, agar Tuhan menuntun kita, dan juga Roh Kudus terus berkarya dalam dirinya. Tapi jangan ada unsur paksaan. Kalau dari saya gitu, mungkin Pak Sam sudah open camp. Nah, udah siap berarti. Pak Sam. Ya, menarik pembahasan tentang siapa Tuhan yang kita kenal gitu ya. Ya sulit ya. Setiap orang pasti punya pengalaman-pengalaman yang berbeda tentang pengenalan akan Tuhan. Saya pernah baca salah satu buku itu tentang siapa sih Tuhan yang kita kenal, yang setiap orang punya, oh ya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha baik begitu. Seberapapun orang itu kenal, seberapapun di tulisan itu ya, seberapapun kita kenal dengan Tuhan kita, itu bukan Tuhan. Itu representasi kita manusia tentang Tuhan. Ini mau menunjukkan, di buku itu mau menunjukkan bahwa ya kita ini manusia terbatas yang tidak pernah bisa sebegitu mengenal Tuhannya yang sangat-sangat tidak terbatas. Jadi
Seberapapun seseorang kenal, tahu tentang Tuhan, ya itu bukan Tuhan. Tetapi Tuhan bukan Tuhan yang tidak mau dikenal. Tadi Pak Erik sampaikan gitu ya. Ada ya kalau di katekisasi ada penyataan umum, ada penyataan khusus. Penyataan umum yang Tuhan memperkenalkan diri ke semua ciptaannya secara umum lewat apapun juga. Itu ya lewat benda-benda penerang, semua. Tetapi ada penyataan khusus yang yaitu yang perlu kita imani gitu ya. Dan beriman itu anugerah dari Tuhan. Maka ketika kita beriman, kita mendapat anugerah, kita mendapat karunia dari Tuhan untuk diperkenalkan oleh Tuhan sendiri lewat firman, lewat Alkitab, lewat kesaksian-kesaksian para nabi. Nah, disitulah ya seberapa Tuhan yang memperkenalkan diri kepada kita, seberapa kita kenal, seberapa Tuhan memperkenalkan diri kepada kita. Nah, yang kedua saya jadi keinget dulu sempat diputar film Bollywood, film India, PK, ya di ID, gitu ya. Jadi ini cerita singkatnya, PK ini manusia luar angkasa yang turun ke bumi, lalu dia turun dari UFO, gitu ya, dari UFO-nya, dia pakai kalung untuk berkomunikasi sama kalau dia mau kembali ke luar angkasa lagi. Tapi belum berapa lama di bumi, di dunia ini, kalungnya dicuri oleh orang. Nah, dia cari-cari kemana-mana kalung itu. Cari-cari kemana-mana. Nggak ketemu juga. Sampai akhirnya ada satu orang yang ngomong bahwa pada saat PK tanya, kemana, kamu tahu nggak? Atau siapa yang tahu kalung saya? Orang itu jawabnya, cuma Tuhan yang tahu. Akhirnya PK ini cari Tuhan kemana-mana. Di kereta api, dia bikin poster-poster missing God, Tuhan hilang, Tuhan hilang. Dia cari di pasar, dia bilang, mana Tuhan? Ke orang Kristen dia bilang, Tuhan mana? Oh, kamu coba ke gereja sana, cari Tuhan. Dia cari Tuhan ke gereja, tapi nggak ketemu Tuhannya. Terus dia tanya lagi, ketemu sama orang Muslim, Tuhan mana? Oh, kamu ke masjid. Dia cari, dia ikuti ajaran agama Islam gitu ya. Nggak ketemu juga, kalungnya nggak ketemu juga. Bahkan dia di India ada salah satu agama yang menyiksa tubuh gitu ya, yang memukul-mukul tubuh, mengguling-gulingkan badan. Dia ikuti semua agama. Dia nggak nemuin Tuhan. Akhirnya ada dua pemikiran tentang yang berkaitan sama hari ini, siapa Tuhan? Ya, seberapa kita mengenal Tuhan atau siapa Tuhan yang kita kenal? Oke, bilang ada dua. Yang pertama, Tuhan yang diciptakan oleh manusia sendiri lewat berbagai agama, lewat berbagai tradisi, berbagai ritual-ritual keagamaan. Tuhan yang diciptakan manusia sendiri, atau yang kedua, Tuhan yang menciptakan manusia. Nah, dua hal itu ya perlu kita refleksikan begitu ya. Siapa sih Tuhan yang kita sembah ini? Tuhan yang kita ciptakan sendiri, sehingga ya kita bisa minta apapun gitu ya. Kita mau ini, kita mau itu. Ya, seolah-olah dia nggak menjawab doa kita kalau ada masalah. Atau ya yang satu, kita bisa melihat ya Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang justru menciptakan perbedaan, termasuk itu. Tuhan yang tidak membeda-bedakan, Tuhan yang sayang sama semua. Ya, rasanya ya itulah dasarnya gitu ya, Tuhan yang menciptakan kita, yang ya tadi sesuai dengan gambar Allah itu yang perlu kita hidupi gitu ya. Yang ketiga ya sama tadi kayak
Pak Erik, ya sekarang ini ya saya juga banyak temui anak-anak remaja itu sudah punya keteguhan hati, oh saya kenalan gitu, oh saya agnostik. Rasanya jadi satu tren gitu ya, oh saya agnostik gitu. Ya orang-orang ini ya butuh dirangkul gitu ya, butuh apa? Ya mereka masih ragu gitu ya. Mereka masih menguji-nguji terus pengenalan akan Tuhannya. Dan ya tadi kita terus perlu rangkul dan kita doakan. Ya itu aja sih komentarnya belum. Thank you. Mungkin ada tanggapan dari Pak Erik atau yang lain. Silakan yang lainnya. Ada tidak? Pak Erik mau menanggapi dulu, boleh. Bu Mega nih sudah off government, sudah on mic. Iya, saya setuju sama Pak Erik, Pak Sam, untuk mengenal Tuhan. Tadi Pak Erik bilang mengenal Tuhan itu melalui karyanya, firman-Nya. Dan Tuhan sudah memperkenalkan dirinya ya lewat firman-Nya, firman Allah. Jadi kalau menurut saya itu, kalau kita mau mengenal Tuhan ya kita banyak-banyaklah baca Alkitab. Supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan lebih dalam. Dan yang penting sih pasti jadi pelaku firman. Jadi kalau misalnya saya dengar kesaksian tadi Flow, jadi maksud saya gini, mindset-nya pokoknya go to Bible, patokannya Alkitab. Misalnya kata tadi Pak Rohan, misal Dwi, kita suami istri pasti sering selisih pendapat. Ya mesti ingat, oh iya di Alkitab bilang sebelum matahari terbenam nggak boleh marah-marah lagi, seperti itu. Jadi kita misal kalau Flow bingung, kesel, marah-marah, oh ya ingat, mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak yang menolong. Jadi seperti misalnya juga pelaku firman Allah adalah kasih. Ya kita ya intinya ya pelaku firman. Jadi kita selain mengenal Allah, kita praktekin langsung. Apapun ya kalau mau tahu misalkan kita mau tahu sesuatu, kalau saya tambah banyak-banyak baca Alkitab, tambah banyak-banyak dengar khotbah, Tuhan mestinya kasih tahu sih apa yang kita mau tahu. Karena kalau kita sungguh-sungguh benar-benar mencari, mestinya dapat. Itu aja sih. Thank you. Terima kasih Bu Mega. Mungkin yang lain ada setidaknya satu lagi nih. Penutupan. Yesus, Bu Fang, yang lain-lain mungkin ada? Saya belum. Hari. Ya, silakan Pak. Iya, saya kan ya enggak buka video ya, ini sinyalnya jelek banget. Tidak mau Pak. Iya tadi banyak suatu pelajaran yang kita bisa dapat. Lalu betul kalau kita mengenal Tuhan itu semakin kita mengenal, kita semakin bisa mendapatkan hikmat dan bisa menerapkannya. Itu saya kira masing-masing dari kita pasti sudah merasakan dan sudah melaluinya ya dengan berbagai-bagai keadaan yang kita hadapi. Satu lagi pemahaman-pemahaman di luar yang mulai berkembang yang cukup merisaukan kita ya, dan untuk ke depannya pemahaman-pemahaman gnostik dan lain sebagainya itu memang salah satu bagian dari kita ini untuk nanti lebih belajar berhikmat ya. Ya benar sih kalau memang semakin kita mengajak, kadang-kadang ya tolakan atau
proteksi mereka terhadap kita itu juga semakin tinggi. Kadang-kadang ya saya kira hukum aksi reaksi itu ya juga berlaku di sini. Semakin kita aksinya terlalu keras dan tanpa itu rasanya kita akan sulit. Pendekatan yang Pak Erik sampaikan tadi itu sepertinya dan memang kayaknya sampai sekarang itu cukup ampuh. Nah, cuman ya, tidak semua dari kita ya memang bisa melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu, pendekatan komunikasi kepada mereka. Saya kira itu bro yang kalau dari saya. Ya, terima kasih bro. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Atisam. Pak Erik, mungkin ada penutup Pak sebelum kita mengakhiri. Oke. Terima kasih Flo. Tadi Pak Sam, Bu Mega, Pak Ari memberikan kepada kita tambahan yang sangat menarik ya. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan begini. Untuk menjadi seorang teolog, kalau saya, Pak Sam, Cik Sus, terus ada Ari ya, Ari juga ini kan kami sekolah teologi ya, gitu ya. Jadi sebetulnya kami yang sekolah teologi itu karena kami bingung mendefinisikan, gitu. Makanya kami sekolah. Nah, teologi itu apa sih? Secara ringkas sebetulnya teologi itu adalah segala bentuk respon kita terhadap Allah dan segala keberadaannya. Ya, jadi teologi itu sebenarnya respon kita tentang Allah dan segala keberadaannya. Ya tadi, menyatakan melalui firman, karya, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjadi seorang teolog nggak perlu sekolah. Untuk melakukan pengenalan pada Tuhan, nggak perlu sekolah. Tadi Pak Sam sudah berikan pada kita tambahan yang menarik gitu ya. Zaman dulu orang ada yang mengatakan Tuhan itu batu, keras, lebih kuat dari manusia. Oh, ini Tuhan. Halilintar disebut sebagai Allah karena lebih berkuasa dari dirinya sendiri dan lain sebagainya. Nah, respon otentik kita tentang Tuhan dan segala keberadaannya itu disebut dengan teologi primer yang utama. Gitu. Tapi justru kami yang sekolah itu disebut sebagai teologi yang sekunder karena kami mendalami dari berbagai pandangan ahli dan lain sebagainya. Maka kemudian muncullah dua konsep tentang Tuhan. Tuhan yang menciptakan atau definisi manusia tentang Tuhan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu saya ingin bukan mengambil jalan tengah, tetapi saya ingin memberikan pada kita sebuah closing statement bahwa mengenal Kristus itu adalah hal yang hakiki dalam hidup kita sebagai orang percaya. Hakiki berarti tidak boleh lepas, tidak boleh hilang. Dan pengenalan akan Kristus menurut saya adalah sebuah pesiarahan sampai mati yang tidak akan pernah usai. Maka jangan pernah lelah untuk terus berproses dalam melakukan pengenalan pada Kristus dengan dua bekal tadi, roh hikmat dan wahyu yang berasal dari Tuhan, bukan dari yang lain, agar apa? Agar kita mengenal Dia dengan benar. Lalu agar apa? Ya agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam segala aspek hidup yang kita lakukan. Suka, duka, derita, kita akan tetap memuliakan Tuhan di dalamnya. Amin. Itu dari saya kembalikan kepada Flo. Terima kasih Pak, statement-nya bagus. Saya tampar lagi. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Erik untuk sharing dan juga bincang-bincang dengan kita. Dan jangan lupa minggu depan kita masih ada PTM juga. Oh iya, sebentar. Ya, sebelumnya ternyata hari ini bentar lagi akan Kak Ari ya, maaf. Kak Ari akan berpisah. Mungkin Kak Ari mau berpamitan dulu. Ada request nih.
dari salah satu tim di sini. Silakan. Oh iya dah. Closing statement juga dia. Keren juga. Iya, sebelumnya terima kasih Pak Erik. Berbicara tentang pengenalan Tuhan itu sebenarnya bahan untuk katekisasi besok Jumat. Jadi tadi Kosem juga sudah nyindir-nyindir dan ya memang demikianlah mengenal Tuhan ya memang adalah proses seumur hidup begitu kalau bagi saya. Nggak ada berhentinya, nggak ada titik akhirnya kita. Ya, Bapak Ibu sebagaimana yang disampaikan Kak Flo, tanggal akhir Agustus ini merupakan akhir saya juga berpraktek jemaat di GKI Citraland begitu. Dan saya akan kembali ke Madiun dulu sebelum ke Jogja sekitar tanggal 1 September. Kalau untuk jamnya belum tahu karena belum pesan tiket dan lain sebagainya. Atas diri pribadi dan juga mewakili Fakultas Teologi Universitas Kristen Putawacana, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya boleh berpraktek di tempat ini bersama Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan bersama, bertumbuh dan belajar bersama, merefleksikan tentang Tuhan bersama, dan banyak hal yang menarik yang saya alami bersama rekan-rekan semua di tempat ini. Dan itu menjadi bekal saya untuk saya menapaki peziarahan hidup gitu ya, kalau bahasanya Pak Erik ke depan begitu. Dan saya juga ingin menyampaikan mohon maaf apabila ya mungkin perkataan saya, tindakan saya atau sengaja atau tidak sengaja yang mungkin menggores luka gitu dalam hati Bapak Ibu, kiranya saya boleh diberi maaf begitu. Dan semoga kita boleh berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang berikutnya dalam waktu yang Tuhan tentukan. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan persiaran kehidupan kita, dan kiranya Tuhan yang menolong setiap kita. Terima kasih semuanya. Thank you, Kak Ari. Ya, nanti bisa bergabung PTM secara online, Mas Ian. Selagi masih online, kalau boleh gabung sih. Boleh, sangat boleh. Oke, tadi sempat di-mention kalau besok juga ada katekisasi mengenal Tuhan. Hari Sabtu juga ada PT di KPR, jadi mungkin Bapak Ibu anak-anaknya boleh diajak persekutuan besok besok lusa. Dan tentunya minggu depan masih ada PTM dengan tema keluarga, yaitu dengan judul Membangun Komunikasi dengan Keluarga, yang akan dibawakan oleh Pak Julius. Dan saya harap kita semua masih bisa berkumpul lagi di PTM minggu depan. Sebelum saya menutup persekutuan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami bahwa damai-Mu, menabur kasih atas kebencian, pengampunan atas kepedihan, teguhkan iman yang bimbang. Ajar kami bahwa damai-Mu yang putus asa dapat harapan, dalam kegelapan beri terang, hati yang pedih dihiburkan. Ajar kami tidak menuntut, melainkan selalu setia menghibur, mau mengerti bukan dimengerti, mengasihi dengan segenap hati. Ajar kami bahwa damai-Mu dengan mengampuni kami diampuni, dan serahkan diri untuk mendapat hidup kekal. Amin.